Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal krisis pangan yang mengancam. Nah, apakah Indonesia bisa lepas dari ancaman krisis pangan yang terjadi? Pagi ini Kompas Bisnis akan berbincang dengan Bima Yudhistira, Direktur Serios. Pagi ini, Mas Bima, halo. Halo, selamat pagi. Oke, Mas Bima, ini kan kita bicara secara global dulu ya. Ada Rusia yang menghentikan inisiatif biji-bijian, ada India yang menstop ekspor beras. Apakah akan berdampak di Indonesia? Ya, tentunya pasti akan berdampak secara langsung dan tidak langsung. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah bukan hanya Rusia, kemudian India menjadi penyebab utama dari masalah pangan. Kita lihat beberapa tahun sebelumnya ada masalah pupuk ya. Sekarang mungkin harganya turun, tetapi tidak langsung bisa dirasakan kepada para petani Indonesia dalam jangka waktu pendek. Kemudian masalah soal gandum, soal beras. Ini tercatat ada sekitar 27 negara di dunia itu pasca pandemi yang menerapkan proteksi ataupun pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan pangan di dalam negerinya. Jadi kalaupun ada negara yang kemudian ingin mengekspor ke Indonesia, mereka akan melakukan tawar-menawar soal harga. Karena saya lihat nih pergerakan misalnya harga broken rice 25%-nya di Thailand, itu pun juga harganya sudah naik nih dari awal tahun 2023. Jadi problemnya bukan barangnya ada atau tidak ada, harganya berapa. Hmm. Karena tentunya semua sedang melihat kebutuhan di dalam negerinya. Jadi ini harus diantisipasi memang ya, karena memang beberapa barang pangan kita itu ketergantungan impornya cukup tinggi. Swasembada beras mungkin pernah terjadi gitu kan, kita dapat penghargaan, tapi sekarang kondisinya beda lah. Kita aja komitmen Indonesia ini sekitar 2 juta ton ya, komitmen ya, untuk melakukan impor beras di 2023. Oke, ini selain karena tadi negara-negara lain sedang melakukan proteksi, tapi di saat yang sama sedang ada badai El Nino, lalu membuat cuaca buruk dan kekeringan memperburuk kondisi pangan dalam negeri. Sementara kita sendiri sulit gitu untuk produksi, salah satunya adalah beras. Harus bagaimana, Mas Bima, jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Ya, jangka pendek perlu banyak belajar ya dari 2015. Ada beberapa hal mulai dari rekayasa kemudian cuaca yang dilakukan oleh pemerintah. Ada juga harus memastikan misalnya irigasi ini penting sekali nih untuk mencegah kekeringan yang meluas dan gagal panen. Maka irigasi itu sekarang harus semua infrastruktur diarahkan ke sana. Jadi saya pikir kita bisa tunda dulu lah bicara ataupun mendorong infrastruktur yang sifatnya besar, mega proyek gitu. Sekarang semua arahkan kepada infrastruktur di sektor pertanian. Kemudian juga memastikan nih belanja subsidi pupuknya juga harus ditambah alokasinya. Dan kalau bisa bukan hanya 9 bahan pangan yang mendapatkan subsidi pupuk, tapi juga bahan pangan alternatif lainnya, misalnya singkong gitu ya, ataupun kemudian umbi-umbian di beberapa daerah itu juga dapatlah subsidi pupuk yang nilainya juga besar. Ada lagi juga bagaimana kita harus meningkatkan jaring pengaman sosial, terutama adalah bansos-bansos pangan, bansos-bansos tunai, non-tunai, itu semua harus dibesarkan lagi. Karena porsinya sekarang perlindungan sosial kan cuma 2,1% dari produk domestik bruto. Jadi masih ada ruang lah fiskal kita ini sebenarnya untuk meningkatkan jaring pengaman. Nah, berikutnya lagi sebenarnya ini penting juga untuk merubah gaya hidup. Karena di satu sisi ada ancaman kekeringan dan gagal panen, inflasi pangannya juga beresiko naik, tapi kita ini salah satu masyarakat yang sampah makanannya juga banyak dan boros. Ada 48 juta ton kita buang sampah makanan setiap tahunnya gitu. Jadi kita juga harus terus mensosialisasikan, terutama ke anak-anak muda ini, udahlah tinggalkan budaya makan berlebihan gitu kan. Makan-makan yang kemudian pamer berlebihan. Karena sekarang kondisinya kita harus mengikat pinggang nih. Jadi banyak saudara-saudara kita misalnya di Papua, di daerah lain yang butuh pangan, kalau kita boros pangan terutama di kota-kota besar, menambah sampah makanan, itu sebenarnya tidak bijak lah dalam kondisi sekarang. Di saat yang sama ketika kalau Mas Bima menyoroti soal kebiasaan makan berlebih tadi, saudara-saudara kita di Papua bahkan ada 6 orang yang akhirnya menjadi korban dari krisis pangan ini. Tapi bantuan sudah dikirim sebenarnya ke Papua. Tapi sebenarnya bertahan sampai kapan ini bisa membantu penduduk Papua? Mengingat logistiknya sulit, lalu juga di sana sedang kekeringan, sedang sulit air bersih. Harus bagaimana kita membantu dan pemerintah tentunya menyoroti kondisi di Papua ini? Iya, saya pikir
Ya pemerintah pusat misalnya lewat Bulog, lewat lain-lain melakukan bantuan pangan. Itu hal yang bagus gitu. Cuman kan jangan lupa bahwa Papua itu juga punya otsus, otonomi khusus, dan anggarannya juga besar. Jadi ini juga mungkin warning call juga atau wake up call pada pemerintah daerah yang ada di Papua dan juga sekitar daerah yang mengalami masalah kelaparan tadi untuk bekerja sama, alokasikan anggaran yang lebih banyak, ambil dari Makassar, ambil dari daerah-daerah lainnya stok pangan yang masih ada, dan kemudian juga ini jadi peringatan bahwa kenapa sih masalah Papua berulang lagi? Mhm. Salah satunya adalah masalah akses, masalah logistik yang mahal, yang susah juga menembus daerah-daerah yang kemudian terpencil. Nah, sehingga infrastruktur sekali lagi anggaran banyak di pemerintah daerah alihkan ke sana. Fokuskan dulu. Sehingga hal seperti ini bisa kita cegah di kedepannya. Dan yang sekarang memang butuh penanganan emergensi atau penanganan ekstra. Saya pikir semua pihak harus turun tangan lah. Ya, jangan sampai ada korban lagi jatuh karena krisis pangan ini. Terakhir Mas Bima, tadi Mas Bima sudah menyoroti soal kebiasaan masyarakat ini untuk mungkin makan berlebih. Tapi adakah yang bisa dilakukan masyarakat lagi untuk bisa setidaknya mengurangi dampak krisis pangan ini atau ancaman krisis pangan ini? Ya, kita jangan lupa ya, dulu pada waktu krisis pandemi, di mana banyak masyarakat yang nggak bisa membeli pangan gitu, bukan hanya karena pangannya tidak tersedia, tapi nggak mampu untuk membeli pangan, maka banyak sekali solidaritas-solidaritas sosial yang muncul. Ada banyak sekali dapur-dapur darurat, dapur-dapur solidaritas di berbagai daerah. Bahkan itu tanpa koordinasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi sekarang ini warga bantu warga, masyarakat bantu masyarakat, itu harus dimunculkan kembali solidaritas itu. Jadi bukan hanya, oh daerah yang masih butuh makanan, kita sumbang. Bukan. Jangan-jangan di level paling mikro, tetangga di level RT, di level desa, itu bisa mulai menyiapkan lumbung pangan bersama, misalnya. Dan kemudian berbagi pangan, karena banyak sekali yang bukan masalah ketersediaan pangan, tapi masalah keterjangkauan pangan itu jadi salah satu isu di level rumah tangga juga. Oke, menjadi catatan juga agar semua bisa bergerak dari pemerintah dan juga sampai masyarakat tingkat mikro supaya ancaman ini benar-benar tidak terjadi di Indonesia. Mas Bima, terima kasih sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu di perbincangan lainnya. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih.